Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahmah, NIM belakang 67 dari Tadris Biologi PIAIN Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan teori evolusi. Awal perkembangan evolusi tidak lepas dari berbagai macam kritik dari berbagai ahli. Evolusi yang dikemukakan oleh Lamarck telah mendapat kritik oleh Cuvier yang menolak gagasan evolusi. Nah, Cuvier ini berpendapat bahwa makhluk hidup muncul secara tiba-tiba dengan mekanisme tertentu, seperti matinya spesies dalam jumlah besar sebagai akibat dari suatu bencana, yang sewaktu-waktu dapat spesies tersebut bisa bermigrasi lagi. Begitupun dengan sekarang, evolusi bagi sebagian orang mengidentifikasikan tentang teori Darwin. Nah, pandangan evolusi menurut Darwin sendiri telah mendapat berbagai kritik dari para agamawan. Pemahaman dari teori Darwin menjadi sempit dan keliru ketika penerapan kaidah bahwa semua organisme diturunkan dari satu nenek moyang yang hidup di masa lalu. Kemudian dibuatkan permisalan dengan manusia dan kera memiliki nenek moyang bersama yang merujuk pada spesies seperti kera. Oleh karena itu, perlu memahami tentang perkembangan ilmu evolusi dari awal hingga perkembangan sekarang ini. Nah, hal yang menarik dari berbagai kritik terhadap evolusi diantaranya oleh Linnaeus bahwa dia dalam melakukan klasifikasi makhluk hidup bukan karena adanya evolusi, melainkan karena pola penciptaan Tuhan. Nah, perkembangan sistem klasifikasi sekarang ini yang dilakukan para ahli menggunakan keterkaitan dengan evolusi untuk menelusuri kerabatan filogenik melalui sejarah evolusioner tertentu. Nah, sekarang ini penggunaan istilah evolusi itu sudah meluas, tidak hanya merujuk pada istilah biologi saja, melainkan merujuk pada produk kebudayaan dari manusia sendiri. Seperti misalnya, masyarakat yang ingin menggambarkan mengenai transportasi bus dari masa ke masa bisa menggunakan istilah dengan evolusi bus. Begitupun dengan perkembangan handphone dari masa ke masa bisa menggunakan istilah dengan evolusi handphone. Pada kali ini kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama ada perkembangan teori evolusi pada masa Linnaeus, dan yang kedua yaitu mengenai perkembangan teori evolusi pada masa J.B. Lamarck. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai perkembangan teori evolusi pada masa Linnaeus. Memiliki nama panjang Carolus Linnaeus, yaitu pemikir pertama yang lebih jauh lagi mencoba untuk menggolongkan makhluk hidup. Nah, beliau ini mengembangkan sistem dua bagian atau binominal untuk menamai organisme menurut genus dan spesies. Nah, Linnaeus ini mengelompokkan spesies berdasarkan tingkat kemiripan. Nah, spesies yang mirip satu sama lain dikelompokkan ke dalam genus yang sama. Genus yang mirip dikelompokkan dengan famili yang sama, dan seterusnya. Nah, bagi Linnaeus sendiri, pengelompokan spesies yang mirip dalam satu kelompok tidak mengimplikasikan adanya pertalian keluarga menurut garis evolusi. Nah, tetapi seabad kemudian sistem taksonominya ternyata menjadi titik fokus pendapat dari Darwin tentang evolusi. Sistem klasifikasi biologi modern menunjukkan bahwasannya seluruh dunia kehidupan dapat diatur dalam hierarki yang apabila digambarkan dalam bentuk diagram menyerupai silsilah. Nah, yang kedua ada perkembangan teori evolusi pada masa J.B. Lamarck. Ilmuwan pertama yang mengajukan suatu model komprehensif tentang terjadinya perubahan terhadap makhluk hidup seiring dengan waktu sebagai akibat dari pengaruh lingkungan adalah seorang naturalis dari Prancis yang bernama Jean B. Lamarck. Dia bekerja dalam klasifikasi cacing, laba-laba, moluska atau hewan yang bertubuh lunak seperti keong, dan makhluk-makhluk hidup yang tidak memiliki tulang belakang lainnya. Nah, Lamarck sendiri
melihat adanya kesamaan-kesamaan dari hewan-hewan yang dia pelajari dan sangat terkesan dengan perkembangan rekaman dari fosil. Hal itu mendorong dia untuk berpikir bahwa kehidupan itu tidak tetap. Ketika lingkungan itu berubah, organisme juga otomatis akan merubah perilakunya atau mereka akan beradaptasi sesuai dengan lingkungannya. Nah, hal itu dilakukan untuk apa? Untuk bertahan hidup. Kemudian ide pokok dari Lamarck sendiri yaitu bagian-bagian tubuh yang lebih banyak digunakan untuk menghadapi lingkungan akan menjadi lebih besar dan kuat, sedangkan bagian-bagian yang tidak digunakan atau yang disebut dengan disuse akan mengalami penurunan. Nah, modifikasi yang didapatkan oleh suatu organisme ini selama masa hidupnya dapat diturunkan kepada keturunannya nanti. Jadi, penekanan dari teori Lamarck sendiri itu adaptasi terhadap lingkungan merupakan produk utama dari suatu evolusi. Bisa kita lihat dari gambar di samping, yaitu yang pertama yaitu leher jerapah pada mulanya itu memiliki leher yang pendek. Nah, karena waktu itu tumbuhan itu tinggi, jadi dia menjulurkan lehernya untuk apa? Yaitu untuk menjangkau tumbuhan tersebut agar dia bisa makan dan bertahan hidup. Nah, sehingga lehernya jadi panjang dan diwariskan ke keturunannya sampai saat ini. Nah, begitulah contoh dari teori dari Lamarck sendiri. Menurut pendapat Lamarck seperti itu ya, bahwa adaptasi terhadap lingkungan merupakan produk utama dari suatu evolusi. Sekian pemaparan mengenai perkembangan teori evolusi pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.